Baru-baru ini, Shen Chuang Technology berhasil melantai di bursa, dan pendirinya yang baru berusia 30 tahun, Fu Shengxing, langsung menjadi miliarder termuda di daftar Forbes. Sekarang Anda sudah begitu sukses, ada yang ingin Anda katakan? Apakah itu tentang cinta? Yang ingin saya katakan adalah terima kasih kepada mantan pacar saya. Kalau bukan karena dia, saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Pak Song, bolehkah Anda mengungkapkan nama mantan pacar Anda? Maaf, kami ada jadwal lain, mohon beri jalan. Tidak sedih? 3 tahun tidak bertemu. Ini mantan pacar Anda yang mana lagi? Dia masih belum ada di sini. Gatal hati ya, sejak rekaman acara Realitas Cinta terakhir selesai, kamu sudah 3 tahun tidak muncul di depan Dahuang, sudah lama tidak bertemu. Aku juga sangat merindukan kalian. Tapi apa bagusnya bertemu dengan orang miskin? Li King ya, 3 tahun lalu saat rekaman acara, kamu adalah yang paling miskin dan paling tidak berdaya di antara para tamu. Sudah 3 tahun berlalu, jangan-jangan kamu masih magang dengan gaji bulanan cuma 3.000? Meng Jia, kita semua pernah tampil di acara yang sama, kenapa kamu harus bicara dengan nada menyindir seperti itu? Ayo Jinya duduk di sampingku. Maaf, aku datang terlambat. Pacaran sebulan, lalu putus selama 3 tahun lamanya. Akhirnya kita bertemu lagi setelah sekian lama berpisah. Mantan pacarku yang dulu ku kenal dari acara cinta di televisi, kini hadir kembali di hadapanku. Pacaran sebulan, putus 3 tahun, akhirnya kita bertemu lagi. Mantan pacarku dari acara cinta. Bahkan menyapa pun dia tidak mau padaku. Fu Shengxing, apa kamu benar-benar sudah melupakanku? Fu Shengxing, sekarang kamu sudah jadi orang kaya raya. Bisa minum bersama orang sekelas kamu itu benar-benar kehormatan besar bagi kami. Sini, aku bersulang untukmu. Terima kasih. Hari ini aku tidak minum. Terima kasih. Aku ingat Fu Shengxing dan Lin Xingnya dulu di acara cinta itu berhasil jadian, kan? Mingxing, ayo dong ceritakan ke kami, kenapa akhirnya kamu malah melewatkan Fu Shengxing yang seperti saham unggulan ini? Tidak. Permisi. Aku ke kamar mandi sebentar. Lepaskan. Li King, dia sudah benar-benar menganggapmu orang asing. Kamu masih tega juga. 3 tahun tidak bertemu. Sepertinya kamu sangat tidak ingin bertemu denganku lagi. Tidak kok, aku sangat senang bisa makan bersama miliarder termuda di daftar Forbes. Itu adalah kehormatan bagiku. Jadi sekarang kamu menyesalkan? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Bukankah Dansing bilang mau mengenalkanku pada temannya? Tadi di ruang VIP juga tidak kelihatan. Kalau begitu sekarang saja aku perkenalkan. Luo Mong, pacarku, putri dari keluarga besar Luo Group. Bermimpilah tentang orang di depanmu. Adalah mantan pacarku yang ku kenal di acara cinta itu. Jadi ini orang yang matre dan melukaimu sampai hancur-hancuran itu? Dia sudah punya pacar lagi. Pria yang dulu di acara TV bilang seumur hidupnya hanya akan mencintaiku. Sekarang, sudah tidak mungkin lagi ada keterikatan apapun antara kami. Dia sudah punya pacar lagi. Pria yang dulu di acara TV bilang seumur hidupnya hanya akan mencintaiku. Sekarang, sudah tidak mungkin lagi ada kisah bersama di antara kami. Apa-apaan ini tidak bisa jalan ya. Maaf, aku tidak melihatmu. Ternyata juga seorang wanita cantik. Liu Jing, bagaimana rasanya memaafkanmu dan melepaskan? Lepaskan. Wah, ini tas bermerek ya. Pasti beli di pasar kan? Cepat kasih ke aku. Lepaskan.
internet. 3 tahun lalu, bukankah kamu bilang kamu magang di perusahaan keuangan? Kenapa malah makin menurun? Sampai-sampai sekarang cuma jadi teller kecil di bank. Fu Shengxing, aku tahu sekarang kamu sangat meremehkanku, tapi kamu tidak punya hak untuk menghinaku seperti ini. Entah kaya atau miskin, kita tetap setara. Entah kaya atau miskin, tetap setara. Kalimat itu keluar dari mulutmu sungguh ironis. Fu Shengxing, kita sudah putus 3 tahun. Apa kita tidak bisa bicara baik-baik saat pertama kali bertemu lagi? Bicara baik-baik, Fu Shengxing, 3 tahun lalu kamu yang memblokir dan menghapusku. Bahkan di Weibo, kamu diam-diam memaki aku. Aku tidak tahu apa salahku. Kenapa kamu begitu marah? Fu Shengxing, 3 tahun lalu kamu memblokir dan menghapusku. Bahkan di Weibo, kamu diam-diam memaki aku. Aku tidak tahu salahku. Kenapa kamu begitu marah? Kalau memang karena aku pergi ke luar negeri tanpa memberitahumu, aku bisa menjelaskannya padamu. Kamu pikir aku peduli soal itu? Sudah kubilang, kamu hanyalah alat hiburanku saat syuting acara. Meskipun kamu tidak pergi ke luar negeri, aku juga tidak takut akan sulit melepaskanmu. Jadi kamu memblokir dan menghapusku karena takut aku akan terus mengejarmu. Kali ini akhirnya kamu pintar juga. Kalau memang begitu, kenapa waktu di acara kamu tidak pernah menyapaku? Tentu saja Anda merasa tidak seorang pun memilih Anda, dan Anda membosankan dan tidak disukai. Kalau tidak, menurutmu atas dasar apa aku harus memilihmu? Sudah 3 tahun, para penggemar kita terus bertengkar di internet. Aku selalu mengira ada kesalahpahaman di antara kita, dan ingin bertemu lagi. Ternyata hanya aku yang terlalu berharap. Menangis ya? Lindsay, kamu masih berpikir aku pernah menolongmu di saat sulit? Sekarang kamu hidupnya begitu susah, mau aku kenalkan beberapa sponsor kaya? Fu Shengxing, kamu tidak pantas menghina aku seperti ini. Jangan terlalu emosi. Kalau tidak punya uang bisa cari aku. Aku jamin akan kasih harga besar. Aku akan kasih harga lebih tinggi dari klien-klienmu sebelumnya. Fu Shengxing, ternyata semua pikiranku tentangmu selama 3 tahun terakhir hanyalah angan-angan belaka. Ini pesanan Anda, silakan dilihat apakah ada kebutuhan lain. Sayang laut. Kenapa deep tech yang kamu pegang menutup rekening di bank kita? Sekarang persaingan begitu ketat, kamu masih berani membiarkan klienmu kabur? Sekarang juga bereskan barang-barangmu dan segera pergi. Pak, saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba deep tech menutup rekening di bank kita. Saya mohon, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Kalau mau tetap di sini, kalau kamu bisa membuat Presiden Deep Tech Fu Shengxing berubah pikiran, aku akan biarkan kamu tetap di sini. Pak, Anda pasti bercanda kan? Waktu itu saja yang buka rekening adalah direktur utama bank. Saya ini cuma petugas kecil. Mana mungkin saya punya kemampuan sebesar itu. Kalau begitu cepat pergi. Bank kita tidak menerima orang yang tidak berguna. Jinya, bagaimana ini? Kalau aku tidak bisa membuat Fu Shengxing berubah pikiran, aku akan dipecat. Ku dengar wakil presiden itu sangat sombong. Mungkin aku bahkan tidak akan bisa bertemu dengannya. Tidak apa-apa. Aku punya cara supaya kamu bisa menemuinya. Benar-benar? Jinya, kamu memang hebat, bisa membuat eksekutif perusahaan dari kantor pusat mau bertemu langsung dengan Fu Shengxing. Kamu benar-benar dewa penolongku. Kamu cepat masuk saja, aku tidak ikut masuk. Jinya, tapi ini pertama kalinya aku bertemu klien sebesar ini sendirian, ku mohon temani aku ya. Baiklah. Permisi, apakah ini rumah Pak Fu? Kalian pegawai Bank Dingfu ya? Datanglah ke tunanganku untuk menyetor uang. Tunangannya? Apakah Fu Shengxing akan menikahinya? Lindsay,
Kamu datang ke sini, berarti kamu pikir saran saya kemarin cukup bagus dan tidak mau melewatkan kesempatan ini. Pak Fu, Anda bercanda, saya kesini untuk bekerja. Kamu tidak lihat aku sedang kencan. Tunggu aku di luar. Lin Qingxia, kamu sudah gila. Lepaskan tanganmu. Wakil direktur, saya dan rekan saya dikirim oleh kantor pusat sebagai bos besar. Masa wakil direktur tega mempersulit 2 anggota kecil dari bank? Wah, kalian masuk saja. Tapi sebelum masuk rumahku, harus disterilkan dulu ya. Apa maksudmu dengan itu? Maksudku secara harfiah, tidak semua barang kotor bisa masuk ke rumahku. Sebenarnya apa yang sudah saya lakukan sampai wakil direktur menganggap saya kotor? Tidak semua barang kotor bisa masuk ke rumahku. Sebenarnya apa yang sudah saya lakukan sampai wakil direktur menganggap saya kotor? Kalian sudah membuat janji selama setengah jam, sekarang sudah lewat 5 menit. Kapan kamu sudah bersih, baru boleh masuk lagi. Fu Shengxing, kamu benar-benar tidak lelah-lelahnya mempermalukan saya. Sudah lewat 1 menit lagi. Semoga wakil direktur bisa menepati janji. Elegan dan keren. Ini, apakah saya sudah bersih? Lihat dia, bagaimana kita bisa bicara tentang pekerjaan seperti ini? Seperti di atas karpet saja. Bersihkan dulu, baru datang lagi. Lihat saja sudah bikin kesal. Bagaimana jalannya? Aula, belok kiri. Jangan sampai mengotori toilet. Wakil direktur, sebelumnya perusahaan Anda adalah nasabah tabungan terbesar di bank kami. Boleh saya tahu kenapa Anda memilih menutup rekening di bank kami? Wakil direktur, bank kami datang dengan itikat baik. Bisakah Anda lebih serius sedikit? Lin Qingxia, uang perusahaan kami, saya mau taruh di bank manapun itu hak saya. Apa saya masih perlu melapor padamu? Kalau kalian tidak ada itikat lain, sebaiknya jangan buang-buang waktu. Wakil direktur, kami sudah membuat janji, bahkan belum mulai bicara detail, Anda sudah mau pergi. Pihak Anda terlalu tidak beretika. Akhirnya punya hal itu sendiri. Sebenarnya kita punya hal itu atau tidak? Kalian masih punya 10 menit. Cepat sampaikan kebijakan baru dari kantor pusat kalian pada saya. Saya masih harus minta izin pacar saya untuk mengajak Anda kencan. Wakil direktur, semua kebijakan dari kantor kami sudah kami kirimkan ke Anda. Bagaimana menurut Anda? Lin Qingxia, Han Feifei, kalian mau membuat cabang kita bangkrut ya? Di naskah majalah terbaru, Fu Shengxing terang-terangan mengatakan bank kita agresif menarik simpanan. Pelanggan sudah berkali-kali menolak, kalian masih berani datang dan mengganggu, sampai dia terpaksa membuka rekening lagi di bank kita. Kalian benar-benar mempermalukan nama baik bank cabang utama kita. Supervisor kok bisa seperti ini? Jelas-jelas karena kebijakan promosi dari bank kita sangat bagus, makanya Fu Shengxing ingin membuka rekening lagi di bank kita. Benar sekali, bos. Sekaya apapun Fu Shengxing, dia tidak bisa asal bicara. Selain memaksa orang menabung secara kasar, kalian juga menjelekkan pelanggan di belakang. Apa kalian tidak mau kerja lagi? Aduh, kamu datang juga. Tolong kamu jelaskan ke wakil direktur, pegawai kami memang kurang paham.
Kantor pusat pasti akan menindak tegas dan memberikan penjelasan kepada wakil direktur. Haha! Sekarang aku, kamu, dan kamu sepertinya kita semua bakal dipecat. Kenapa dibilang kami memaksa orang menabung? Jelas-jelas waktu itu kamu juga ada di sana. Diam! Nona Lu adalah nasabah super VIP di bank kita. Kamu mau menyinggung Nona Lu juga, begitu? Pak Supervisor, kalau Anda tidak percaya dengan apa yang kami katakan, kami bisa langsung konfrontasi dengan Fu Shengxing. Tidak perlu ke rumahku, aku bisa jawab sekarang juga. Tidak perlu ke rumah saya. Saya bisa menjawabnya sekarang juga. Konsultan, Anda begitu sibuk, kenapa masih datang sendiri ke bank kami? Saya baru saja selesai rapat. Saya datang untuk menjemput pacar saya pulang. Shen Xiong, dua wanita ini bilang kamu memfitnah. Itu tidak benar. Mereka berdua sudah berkali-kali mengganggu saya, sampai saya terpaksa harus membuka rekening lagi di tangan mereka. Ding Fu Bang harus memberi saya penjelasan. Apa maksudmu? Hanya dengan statusmu sebagai teller cabang, kamu merasa pantas menarik dana simpanan saya? Minggir. Saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu bahwa pegawai di bawah saya berani berbuat sejauh ini. Saya sekarang juga akan memecat mereka, mana cukup hanya dipecat. Orang seperti mereka ini malah mengganggu nasabah. Masih bisa merugikan orang lain juga, lalu kamu mau bagaimana menanganinya? Saya akan pastikan mereka benar-benar keluar dari industri ini. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tolong beritahu kepala kantor pusat Anda bahwa saya, Fu Shengxing, ingin melakukan itu. Fu Shunxi, apa sebenarnya yang aku lakukan padamu sampai kamu membalas dendam seperti ini padaku? Fu Shengxing, sebenarnya apa salahku padamu? Kenapa kamu harus membalas dendam seperti ini padaku? Fu Shengxing baru saja ikut acara keluarga, belum beberapa hari sudah dapat pacar. Apa kamu nggak terlalu buru-buru? Pacarku terlalu luar biasa, takut direbut pria lain. Iya juga. Shengxing. Lihat deh, ini di Weibo. Orang yang membocorkan ini bilang pacarmu disponsori oleh pria tua. Lagi-lagi cuma gosip nggak penting dari haters. Kamu tetap sebaiknya telepon untuk memastikan. Memang seharusnya telepon untuk memastikan. Kalau tidak, bagaimana kalau dia sedih setelah melihat gosip dari haters ini? Maaf, panggilan Anda tidak dijawab, tidak dapat tersambung. Silakan coba hubungi lagi nanti dan cek apakah ada kode demo baru yang diposting. Aku pulang dulu, mau belikan 2 gelas teh susu favorit pacarku. Aku juga mau menghibur hatinya yang terluka. Ayo. Apa yang sudah kamu lakukan, kamu sendiri pasti tahu di hati. Melihatmu sekali lagi saja aku sudah merasa jijik. Kalau kamu begitu benci padaku, ya sudah. Saya mengundurkan diri. Tapi teman saya tidak bersalah, mohon wakil direktur jangan libatkan dia. Tentu saja saya tidak akan melibatkan diri. Semoga direktur benar-benar menepati kata-katanya. Yang terjebak dalam hubungan itu hanya kamu sendiri, kenapa kamu... Begitu ya? Kamu nggak apa-apa. Mereka benar-benar keterlaluan, cuma karena punya sedikit uang saja. Apa hebatnya? Fei Fei, ini semua salahku jadi kamu ikut kena. Sebenarnya ada apa antara kamu dan Direktur Fu? Urusanku dengan dia sudah lama selesai. Tenang saja. Setelah aku pergi, dia tidak akan mempersulitmu lagi. Pulanglah.
Cing yang ibumu baru sembuh, kamu buru-buru pulang ke luar negeri. Setelah sampai di sana, kenapa tidak menelepon orang tua sama sekali? Bagaimana perasaanmu di sana? Ada yang mempersulitmu? Aku baik-baik saja. Hanya saja pekerjaannya agak sibuk. Ayah sudah menelepon kepala bank sentral, minta mereka carikan pekerjaan baru di desa untukmu. Kalau kamu merasa diperlakukan tidak adil, bilang saja ke ayah. Kamu kan kebanggaan Bang Dingfu. Siapapun yang berani mempersulitmu, ayah pasti tidak akan membiarkannya. Tenang saja, Ayah. Aku benar-benar baik-baik saja. Jin ya. Siapa yang butuh jadi putri bangsawan, Jin ya? Sekarang kamu pulang ke Tiongkok pun tidak memberitahuku, kamu sibuk sekali. Mana berani aku mengganggu kamu, pengacara Shen yang hebat. Baru saja selesai sidang, aku lapar sekali, bahkan belum sempat ganti baju, jadi cari makan di sini. Tidak menyangka bisa ketemu kamu. Kenapa kamu pulang ke Tiongkok lebih awal? Aku kira kamu akan pulang bersama paman dan tante. Jangan-jangan kamu pulang karena mantan pacar yang sudah meninggalkanmu itu? Jangan-jangan kamu pulang karena mantan pacar yang sudah meninggalkanmu itu? Aku dan dia sudah lama selesai. Tenang saja. Tanpa dia pun masih ada kami, aku akan selalu menemanimu. Kebetulan sekali, keluar makan pun bisa ketemu. Lingji, kamu gerak cepat juga ya. Baru saja kehilangan pekerjaan, sudah dapat perkembangan baru. Kamu kenal kan, di sini terlalu berisik, kita pindah tempat saja untuk ngobrol. Kenapa buru-buru pergi begitu? Apa takut aku merusak bisnismu? Terserah kamu mau ngomong apa, itu urusanmu, lepaskan. Fu Shengxi, bukankah kamu tidak mau melihatku? Kenapa tidak membiarkan kami pergi? Kamu melindungi pria ini seperti itu. Pasti dia sudah memberimu banyak uang perawatan. Setidaknya dia tidak akan galak padamu. Kamu pasti akan kembali mencariku. Biar aku antar kamu pulang, istirahatlah yang baik di rumah. Aku kakakmu, aku bisa jadi pengacara, tapi kenapa kamu memukul orang di depan umum? Kamu mukul siapa? Kamu mukul Fu Shengxing. Kaya, ya sudah mukul. Apa yang perlu ditakuti? Fu Shengxing melaporkanmu ke asosiasi pengacara, kamu bisa kena sanksi penangguhan praktik. Sebaiknya segera cari cara mengatasinya. Aku tahu. Sinya, aku dilaporkan ke asosiasi pengacara, jadi aku harus kembali untuk mengurusnya. Tidak apa-apa, kamu urus saja dulu, aku bisa pulang sendiri. Kalau begitu nanti aku hubungi kamu lagi. Silakan bicara. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu itu rekan kerjanya Fu Shengqin, Li Mingyan, dan Lin Qingya, kan? Dulu kamu pernah mengkhianati tubuhmu sendiri demi seorang pria tua. Sekarang kamu masih berharap Shengxing membantumu mengejar target di bank, ya? Aku mengkhianati Fu Shengxing. Masih terus mencari. 3 tahun lalu, Shengxing jelas-jelas melihatmu berpelukan dengan seorang pria tua. 3 tahun lalu, pria tua itu, apa maksudnya waktu itu? Ayah, kenapa ayah datang menemuiku? Qingya, penyakit ibumu semakin parah dan butuh pengobatan di luar negeri. Ayah sudah mengatur semuanya. Kita sekeluarga bisa pergi ke luar negeri bersama. Tapi ayah, sekarang aku belum bisa pergi ke luar negeri. Aku baru sebulan menjalin hubungan dengan Fu Shengxing. Kalau aku pergi ke luar negeri sekarang, dia pasti akan berpikiran macam-macam. Tidak ada apa-apa. Aku dan ibumu tidak akan meninggalkanmu sendirian di dalam negeri. Sudah diputuskan seperti ini. Jangan-jangan dulu Fu Shengxian memutuskan hubungan denganku, bahkan mengejekku di Weibo. Semua itu karena dia salah paham tentang hubunganku dengan ayahku. Aku harus menjelaskan semuanya dengan jelas pada Fu Shengxing. Datang. Fu Shengxing, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kenapa ternyata secepat ini kamu sudah mau membela donaturmu? Mengaku?
Obat ajaib yang kamu laporkan itu, dia memang melukaiku. Tapi itu urusan antara aku, dia, dan Yingzi. Tidak ada hubungannya dengan dia. Bisakah kamu melepaskannya? Jangan harap. Su Shengxing, aku tahu kenapa kamu membenciku. Tapi kejadiannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Diam. Kalau mau menjelaskan, boleh saja. Tunggu sampai aku selesai makan dengan pacarku dulu. Baik, aku akan menunggumu. Lin Ziying, jangan harap kamu bisa membela pria itu. Aduh, sakit sekali. Maaf ya, Nona Lin, kamu kepanasan. Lantainya juga jadi kotor. Bisakah kamu bantu bersihkan? Tidak merepotkan. Biar dia saja yang bersihkan, dia sudah terbiasa melayani di bank. Atau kamu juga bisa pergi sekarang. Aku yang bersihkan. Sudah cukup. Aku jijik melihatnya saja sudah membuatku muak. Fu Shengxing, kamu belum mendengarkan aku bicara sampai selesai. Sekarang kamu bisa dengarkan penjelasanku, kan? Aku tahu kenapa 3 tahun lalu kamu putus denganku. Sebenarnya aku... Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menghindar dariku? Lin Qingya, demi pria itu, kamu sudah rela berkorban sampai sejauh ini, ya? Kamu bilang padaku, semakin kamu ingin memilih untuknya, semakin kamu tidak akan melepaskannya. Hei, kamu mau apa? Lepaskan aku, buka pintunya. Aku bilang lepaskan aku setelah pulang sekolah. Feng Shuixing, bisakah kamu mendengarkan penjelasanku dulu sebelum kamu marah-marah? Iya, aku memang sudah gila, jadi temani aku sekalian. Kakak Fushi, kamu... 3 tahun ini kamu pasti sudah tidur dengan banyak kepala desa. Kenapa di sini berpura-pura suci di depanku? Ini adalah upahmu, jangan pura-pura kasihan seperti itu. Melihatnya saja sudah bikin kesal. Foxconn, kenapa kamu bahkan tidak mau memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Apalagi yang perlu aku bicarakan denganmu? Kamu bilang begitu karena merasa uangnya kurang. Harus tambah harga? Ini sudah cukup, kan? Fu Shuixiu. Kamu tahu tidak? Aku adalah yang pertama kali bagiku. Lin Qingya, setiap kali kamu ganti sugar daddy, apa kamu selalu memperbaiki selaput darahmu lagi? Cukup profesional juga. Kamu Coba cek saldo di kartu itu. Setelah kamu cek, kamu pasti nggak akan ngomong seperti itu lagi. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Direktur, kamu pulang tapi nggak tidur, ayo pulang. Fu Shunxiong, akhirnya kamu sendiri yang memadamkan sisa perasaanku padamu, seperti yang kuperkirakan.
Halo, Ayah. Ada apa? Siapa yang mengganggumu, nak? Tidak apa-apa, aku hanya merindukanmu dan ibuku. Dasar anak bodoh, aku dan ibumu sudah pulang ke negara ini. Benarkah? Kalau begitu, aku akan langsung menemui kalian sekarang. Fu Shunqing, aku kirim pesan ini hanya untuk memberitahumu bahwa kejadian 3 tahun lalu itu cuma salah paham. Orang yang kamu lihat waktu itu adalah ayahku. Kenapa wakil direktur yang biasanya tampak begitu sukses di depan orang banyak, sekarang malah hampir jadi pangeran murung? bukankah dia cuma pegawai kecil di bank? Kalau suka, kejar saja. Dengan statusmu sekarang, wanita mana yang tidak bisa kamu dapatkan? Dulu jelas-jelas dia yang mengkhianatiku. Kenapa sekarang dia malah kembali mengusikku? Aku bilang, kamu ini benar-benar orang yang perasa. Pacaran sebulan, putus 3 tahun. Apakah sampai sebegitunya terus teringat? Aku sendiri tidak tahu. Selama 3 tahun ini aku selalu memimpikannya. Sampai sekarang pun aku masih takut untuk tidur. Maksudmu, selama ini kamu selalu menunggu dia berubah pikiran dan kembali padamu? Jadi selama bertahun-tahun ini kamu berhenti kerja, memulai usaha sendiri, dan bekerja keras demi menghasilkan uang. Semuanya itu hanya demi mengejar cinta lama dan seseorang yang matre. Begitu maksudmu? Aku tidak tahu. Padahal aku sangat membencimu. Tapi aku tetap tidak bisa menerima orang lain. Kamu itu kan Fu Shengxing, kamu adalah miliarder termuda di daftar Forbes. Begitu banyak wanita yang menunggu untuk menikahimu, kenapa harus memilih wanita matre yang sudah jadi milik banyak pria seperti dia? Mungkin aku memang orang yang buruk. Hanya wanita matre seperti itu yang cocok denganku. Sudah cukup. Besok Bang Dingfu akan mengadakan acara apresiasi VIP. Secara tampak luar itu memang acara apresiasi, tapi sebenarnya itu adalah ajang perjodohan yang diadakan oleh Ketua Dewan Bang Dingfu untuk putrinya. Kamu sebaiknya ikut hadir, karena di sana akan ada para wanita kaya dan cantik kelas atas di dunia finansial. Siapa tahu jodohmu justru datang di sana. Aku tidak percaya Lin Qingya itu benar-benar membuatmu jatuh cinta, kan? Inilah Putri Ketua Lin, benar-benar wanita istimewa, cantik dan berbakat, tapi tetap saja belum bisa menemukan pacar. Aku dan ibunya benar-benar khawatir, Ayah. Kenapa tidak terlihat Wakil Presiden Shen Chuang Teknologi di sini, Ketua Lin? Kali ini Shen Chuang Teknologi melantai di bursa dengan kuat, mengejutkan dunia finansial. Wakil Presidennya masih muda dan berbakat, tidak bisa diremehkan. Saya sangat optimis padanya. Melihat Anda, jangan-jangan Anda ingin menjadikannya menantu keluarga dari kota kecil. Cepat lihat, bos besar Shen Chuang Teknologi, Fu Shengxing datang. Anak itu yang mereka sebut bintang baru IT, tipe pembayar pajak, juga tipe yang bisa diajak berkenalan ayah. Aku tidak usah ikut, kamu saja yang pergi. Di sekolah itu, bukankah itu sepertinya Lin Qingya dan orang tua itu? Ada urusan. Itu di sana, bukankah itu Lin Qingya dan pria tua yang itu? Anak itu adalah Fu Shengxing yang mereka sebut sebagai bintang baru di dunia IT. Aku akan membawamu berkenalan. Ayah saja yang pergi, aku tidak ikut. Pergi. Ayah. Saya! Wakil Direktur. Perkenalkan, ini putriku Lin Qingya. Oh, apakah Anda sebenarnya ayah dan anak Lin Qingya? Kamu adalah putri dari Bang Dingfu, ya? Qingya, kalian sudah saling kenal? Pernah bertemu beberapa kali sebelumnya. Kalau sudah kenal, baguslah. Kalian ngobrol saja, aku tidak akan ikut campur.
Aku tahu wakil direktur tidak ingin melihatku. Tenang saja, aku tidak akan mengganggumu. Lin Qingya, bagaimana caramu meyakinkan donaturmu untuk menemaninya bermain game? Atau memang kalian suka bermain permainan norak seperti ayah sugar daddy dan anak perempuan seperti ini? Oh, Shen Yi, kamu tidak lihat pesan yang aku kirimkan padamu ya? Pesan apa? Bukan apa-apa, cuma pesan sampah. Aku yakin kamu juga tidak akan peduli. Mulai sekarang, kamu jalani jalanmu sendiri, aku jalani jalanku. Baik, apa aku harus... Fu Shengxing, coba kamu pikir baik-baik. 3 tahun lalu kamu yang minta cerai denganku. Jadi sekarang kamu ngotot apa lagi di sini? Kenapa kamu ada di sini? Acara seperti ini sepertinya bukan untuk teller cabang kecil seperti kamu, kan? Bagaimana aku bisa masuk ke sini tidak ada hubungannya denganmu? Justru kamu, setahuku pihak penyelenggara tidak mengundangmu, kan? Lalu, bagaimana kamu bisa masuk? Aku bisa masuk tentu saja karena Shengxing yang membawaku masuk. Tapi memangnya ada yang melarangmu pergi? Siapa tahu kamu menyelinap ke pesta ini bahkan demi menggoda pria. Bagaimanapun juga, yang datang ke sini hari ini semuanya orang-orang penting. Kalau kamu punya bukti, jangan asal menuduh orang di sini. Semua urusanmu dengan Shengxing itu, Shengxing sudah memberitahumu, kamu itu cuma wanita murahan yang menempel di Transformer. Tentang Fu Shengxing, aku tidak perlu memberitahumu. Dengan satu kata saja, aku bisa membuatmu diusir dari sini. Berani sekali kamu. Shengxing, aku melihat wanita ini bertingkah mencurigakan dan menggoda pria di mana-mana. Aku hanya menegurnya, siapa sangka dia malah mengancamku. Kamu percaya tidak, Shengxing? Kamu harus membelaku dan menegakkan keadilan untukku. Lebih baik wakil direktur membawa pacarnya sendiri pergi. Aku tidak ingin Tuan Ren dari keluargaku suatu hari nanti jadi akrab denganmu. Pesta ini memang milik keluargamu, tapi kamu pikir hanya karena bermarga Lin. Kamu sudah jadi putri keluarga Lin. Berikutnya, kami mengundang Tuan Lin, penyelenggara perjamuan ini, dan putrinya, Nyonya Lin Qingya, ke panggung. Selanjutnya, mari kita undang Tuan Lin dan putrinya, Nona Lin Qingya, untuk naik ke atas panggung. Hari ini, mumpung semua teman saya hadir, saya ingin mengumumkan satu hal. Saya akan secara resmi menyerahkan Lin Group dan Bank Dingfu di bawah naungannya kepada putri saya untuk dikelola. Selamat ya Lin Qingya. Terima kasih. Bisa mengundangmu untuk ikut bersama kami. Dia tidak mau. Kamu begitu buru-buru ingin sejajar denganku. Itu semua karena pria itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Fu Shengxing, kamu sudah gila. Hubungan kita sudah lama berakhir. Sudah berakhir? Lin Qingya, aku bukan tipe pacar yang bisa kamu buang begitu saja. Hubungan kita, selama aku belum bilang selesai, kamu jangan harap bisa mengakhirinya. Cukup, Fu Shengxing. Kamu masih sama seperti 3 tahun lalu, tidak pernah peduli dengan perasaanku. 3 tahun lalu itu aku yang merusaknya. Lepaskan aku. Kamu tidak mau mendengarkan. Aku benar-benar lelah. Fu Shengxing, kamu benar-benar membuatku menyesal ikut acara itu dan mengenalmu. Lepaskan, sekarang aku adalah pemilik Bank Dingfu. Aku punya hak untuk membuat seluruh dunia keuangan tunduk. Lin Qingya, dengarkan baik-baik. Seluruh dunia keuanganlah yang berinvestasi padaku. Fu Shengxing, bukan aku yang membutuhkan investasi dari dunia keuangan. Kamu mengambil alih Bank Dingfu, dengan kamu di sana. Aku ini untuk apa? Gunanya? Lin Qingya, kamu mengambil alih Bank Dingfu. Dengan kamu di sana, aku ini untuk apa gunanya? Kamu baik-baik saja seperti ini. Aku tidak apa-apa. 3 tahun ini menurutmu, apakah aku sangat bodoh?
Bagaimana mungkin orang yang menyakitimu itulah yang salah? Kamu tidak perlu bersedih untuk orang seperti itu. Kenapa harus membuat dirimu sendiri sedih? Aku tidak akan bersedih untuknya lagi. Cara terbaik untuk melupakan masa lalu adalah mulai dari sekarang. Bisakah kau memberiku satu kesempatan untuk menjadi awal yang baru bagimu? Putriku, sekarang Bank Dingfu dikelola olehmu dan kasus ini juga aku serahkan padamu untuk ditindaklanjuti. Fusion Technology sedang secara terbuka merekrut investor banyak perusahaan keuangan. Semuanya mengincar peluang berharga ini, kamu harus cari cara untuk mendapatkannya. Jika kamu dan Tuan Fu bisa berhasil, itu akan lebih baik lagi. Aku akan pergi bersama ayahku dan bibiku. Nak, ayah sudah tua, masa depan Dingfu aku serahkan padamu. Siapa ini? Masuk ke Fusion Technology kita tanpa permisi. Limingnya. Saya datang menemui pemegang saham kalian, Fu Shengxing. Wakil direktur memerintahkan, kamu boleh masuk, lain tidak. Kalian pulang dulu. Silakan Nona Lin, wakil direktur sudah lama menunggu. Lin Jing, aku sudah bilang kamu pasti tidak tega. Bukankah kamu kembali untuk mencariku? Besok aku juga sudah bilang, kamu tidak akan bisa lepas dariku. Bukankah kamu kembali untuk mencariku? Saya kesini untuk membicarakan urusan investasi. Tolong jaga sikap ayah dan anak. Baiklah, kalau begitu mari kita bicarakan soal investasi. Tapi sekarang aku tidak ada waktu. Kamu tunggu di sana dulu. Setelah kamu selesai, kita bisa bicara soal investasi dengan baik. Sekarang waktunya istirahat. Aku lapar, mau makan dulu. Ayo pergi bersama. Kalau wakil direktur tak berniat menarik investasi, sebaiknya kita tidak saling membuang waktu. Kamu bahkan tidak membaca syarat investasi dengan baik, langsung tanda tangan. Aku mendirikan Shenchuang Technology memang untukmu. Sekarang kita bisa makan, kan? Kakak, cepat makan ya. Apakah wakil direktur sepeduli ini pada semua wanita? Tidak ada yang lain, hanya kamu. Benarkah? Aku masih ingat bagaimana wakil direktur menyuapi wanita lain. Qingya, kamu sedikit cemburu ya? Mana mungkin? Qingya, bagaimana kalau kita mulai lagi dari awal? Itu tidak mungkin lagi. Aku sudah punya pacar. Lin Qingya sudah punya pacar, tapi dari sikapnya, sepertinya dia masih punya perasaan padamu. Dulu aku salah paham padanya, dia boleh saja marah atau memaki aku. Tapi soal obat ajaib itu, dia kan cuma seorang pengacara. Kenapa dia bisa tetap berada di sampingnya, Shen Yao? Putra buangan keluarga Shen itu, dia itu siapa sih? Kalau aku benar-benar mau bertindak, pakai sedikit trik saja sudah cukup untuk membereskan dia. Dia hanya akan semakin marah
Kalau kamu memang benar-benar belum bisa melupakannya, pergilah minta maaf padanya. Bagaimanapun juga, 3 tahun lalu itu memang salahmu. Zodiak, akhirnya aku menemukanmu. Kau kesini mau apa? Sudah sekian lama tidak mencariku, kenapa bisa setega itu? Aku sudah bilang sejak dulu, antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kalau kau datang lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Kalau kau tidak tulus, jangan harap bisa lepas dariku. Kau mencariku ada urusan apa? Nona Lin, tolong jangan ganggu Shensing lagi ya. Aku tidak tertarik dengan urusan kalian. Kalau kau datang hanya untuk membicarakan itu, aku tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Jangan pura-pura, kau sama sekali tidak menyentuhnya. Nona Lin, 3 tahun lalu justru kau yang meremehkan Shensing karena dia hanya seorang programmer biasa, lalu meninggalkannya. Sekarang memang dia sudah sukses, sudah kaya, tapi akulah pacarnya, tolong lepaskan dia. Aku ulangi sekali lagi, aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengannya. Hey, tadi semuanya sudah direkam kan? Edit yang bagus, lalu unggah ke platform online. Lihat saja nanti, apa dia masih berani keluar bertemu orang? Hey Fei Fei, Ding ya, kalian sudah lihat trending topik belakangan ini belum? Belum. Memangnya kenapa? Kelompok haters yang dulu menyerangmu 3 tahun lalu mulai menyerang lagi. Ada yang mengunggah video di internet, bilang kalau 3 tahun lalu kamu meninggalkan Fusheng karena dia miskin. Lalu 3 tahun kemudian setelah dia sukses, kamu mau jadi selingkuhannya, merebut Fu Shangxing dari Luomo, bahkan katanya kamu memukul Luomo. Apalagi itu? Aku pemilik Bang Dingfu. Apa aku harus jadi selingkuhan Fu Shangxing demi uang? Sebaiknya jangan keluar rumah dulu belakangan ini. Para haters diprovokasi dan makin gila. Mereka semua bilang mau doxing kamu. Sudah tahu kok, tenang saja. Aku di jalan pulang. Benar, dia wanita matre jahat. Suka ninggalin orang miskin, sering bikin orang lain berterima kasih padanya. Kalian siapa? Kamu wanita tak tahu malu. 3 tahun lalu aku sudah ingin memberimu pelajaran. Saudari-saudari, sekarang kita beri dia pelajaran, biar dia tahu rasa dan nggak berani sombong lagi. Kalau kalian mendekat, aku lapor polisi. Lepaskan aku. Aduh. Semua lepaskan, kamu keterlaluan. Lihat, cepat lari. Sudah tidak apa-apa, aku akan membawamu ke rumah sakit. Hanya luka luar saja, istirahat sebentar pasti sembuh. Terima kasih, dokter. Silakan saja, seperti ini. Kamu baik-baik saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengantarnya ke rumah sakit. Kamu boleh pergi sekarang. Pengacara Shen, urusan antara aku dan Qingya, bukan urusanmu. Silakan keluar. Kamu keluar. Qingya, tadi jelas-jelas aku yang menyelamatkanmu dan mengantarmu ke rumah sakit. Wakil Direktur, sebaiknya Anda pergi dulu. Aku tidak mau lagi dianggap orang sebagai perebut suami orang. Itu tidak benar, antara aku dan Luomong tidak ada apa-apa. Fu Shengxing. Kamu benar-benar tidak punya perasaan ya. Bilang tidak cinta ya sudah tidak cinta. Pergilah, aku mau istirahat. Semoga kedepannya kamu menjauh darinya. Sekarang dia sudah tidak butuh perhatianmu lagi. Pusing, kepalaku tidak apa-apa. Tuan Shen, Anda sedang mencariku ya? Siapa memberimu keberanian merekam video itu mengunggahnya ke internet? Tuan Shen,
bisakah Anda sedikit berbelas kasih padaku? Segera klarifikasi hubungan kita di internet. Kalau tidak, kamu tahu apa yang bisa kulakukan. Tuan Shen, aku salah, maafkan aku ya. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Jangan lupa, dulu aku mendekatimu hanya untuk pura-pura, supaya bisa menyingkirkan para pengagum yang tidak berguna itu. Saudara Fushun, kau menganggapku apa? Mainan yang bisa dipanggil sesuka hati lalu dibuang begitu saja? Kalau aku membongkar di internet bahwa kau mempermainkan dan menipu perasaan kita, saham Shenchuang Teknologi juga akan sangat terpengaruh. Terserah kamu. Apa kau benar-benar mau menghancurkan masa depanmu demi wanita itu? Kamu sudah susah payah sampai di titik ini. Tidak masalah, saya hanya orang biasa. Jika dia mau, aku bahkan bisa menyerahkan nyawaku padanya. Aku akan unggah perjanjian pasangan pura-pura yang pernah kita buat ke internet. Nanti opini publik tahu siapa yang sebenarnya tidak mau melepaskan dengan tulus dan jadi orang ketiga. Jangan, kalau kamu lakukan itu, aku akan hancur. Keluargaku tidak sanggup menanggung malu ini. Lalu saat kamu menghasut haters untuk menyerangnya, apa kamu pernah memikirkan perasaannya? Shenxiong, maukah kamu memaafkanku? Maukah kamu melepaskanku? Aku mohon padamu. Mendengus. Kamu ingin membuatnya hancur secara sosial, maka aku akan biarkan kamu merasakan bagaimana diserang oleh haters. Shenxiong, aku ingin... Seret dia keluar, aku tidak mau melihatnya lagi. Maaf ya, Nona Luota. Siapa suruh dia pemegang saham terbesar di perusahaan, sedangkan aku hanya wakil yang tidak berarti. Ayo pergi. Saudara Shen, kamu... Nanti malam aku masih mau minum. Kalau kau sungguh tak sanggup melepaskannya, pergilah dan katakan padanya bahwa kalian benar-benar membuatku gila. Mengapa? Kak Shenyang, terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Jangan sungkan padaku, kalau bisa aku ingin menjadi orang yang selalu bisa kamu andalkan. Sekarang aku belum ingin memikirkan hal-hal seperti itu. Akhir-akhir ini terlalu banyak hal yang terjadi, hanya mengurus Bang Dingfu saja sudah cukup membuatku kelelahan. Tidak apa-apa, aku bisa menunggumu. Tapi aku tidak ingin menunda-nunda hidupmu. Kamu begitu baik, aku akan pergi membuka pintu. Jangan. Kakak Shen. Siapa? Kamu tinggal serumah dengan pria ini. Kamu tinggal serumah dengan pria ini. Itu urusan pribadiku, tidak ada hubungannya dengan kalian. Keluar sebentar, aku ada urusan yang ingin dibicarakan. Ada apa? Bicarakan saja di sini. Duduk. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap pacarku? Aduh, otakmu itu gimana sih? Kamu kayak lalat tua. Cukup, Bro Fushun. Kamu nggak capek apa? Berhenti kekanak-kanakan. Kamu selalu membela pria ini, dia memang sepenting itu di matamu? Benar, jadi aku mohon kamu jangan ganggu hidupku lagi. Bukankah kamu cuma mau menciptakan kesempatan buat pria ini? Dari awal, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di sana. Kak Shen, kamu pulang dulu saja. Aku ingin menenangkan diri sendiri. Baik, kalau ada apa-apa telepon aku. Halo. Apa yang kamu bilang? Direktur Lin, ada masalah. Shenchuang Teknologi baru saja mengumumkan pembatalan perjanjian investasi dengan kita. Saham grup kita anjlok. Sekarang para pemegang saham semua marah. Jangan panik dulu, biar aku yang urus masalah ini. Bro Fushun, kenapa kamu harus melakukan ini? Perjanjian investasi itu kamu sendiri yang tanda tangani. Tidak ada alasan, aku memang mau saja. Aku baru saja mengambil alih Bang Dingfu, para pemegang saham grup, semua memperhatikan kinerjaku. Leluconmu ini sama sekali tidak lucu.
Kalau kamu memang begitu peduli, datanglah dan mohon padaku. Mungkin saja aku tidak akan membatalkan perjanjian itu. Guo Shengxian, sebenarnya apa yang kamu inginkan agar mau terus menjalankan perjanjian ini? Mau tambah uang atau tambah sumber daya? Selama kamu mau, seluruh Bank Dingfu bisa memberikan dukungan terbesar untuk Shenchuang Technology. Qingya, di antara kita hanya bisa membicarakan pekerjaan, kan? Kalau tidak, apalagi yang pantas membuatku datang ke kantormu? Sekarang kamu memohon padaku. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang enak didengar untukku? Tidak, lepaskan aku. Dulu memang aku yang salah. Bisakah kamu memaafkanku? Qing Yuan, dulu memang aku yang salah. Bisakah kamu memaafkanku? Kamu tidak merasa kalau apa yang kamu katakan sekarang sudah terlambat? Tanpa kamu di sisiku, seberapa banyak pun uang yang aku hasilkan, semuanya jadi tidak berarti, Qingya. Beri aku satu kesempatan lagi, ya. Luka di tubuh bisa dicari dokter, tapi ada beberapa luka tidak mudah untuk diperbaiki begitu saja. Guru Xing, memang di antara kita. Benarkah tidak ada kemungkinan lagi di antara kita? Mungkin saja masih ada. Kalau saja malam itu kamu tidak memaksaku. Aku bukan lagi programmer kecil 3 tahun yang lalu. Kamu tidak akan bisa lepas dari kulincingnya. Chen Xiaogang, aku benar-benar menangis. Di mana kamu parkir mobilnya? Linji, kamu bukan hanya membuatku kehilangan bentuk tubuhku, tapi juga membuatku punya nama yang sama dengan keluarga Luo. Semuanya kamu yang menghancurkan hidupku. Lin Qingyun, asalkan kamu mati, Xixing akan jadi milikku. Jangan, tolong kamu jangan turun dari mobil. Jangan menakutiku ya. Dokter, bagaimana keadaannya? Apakah dia terluka? Terlalu parah. Apakah dia bisa sadar atau tidak masih tergantung pada keberuntungan. Bahkan jika dia sadar, kedua kakinya telah mengalami cedera parah. Setelah ini, sepertinya dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Fu Shengxing yang begitu sombong kini kehilangan kedua kakinya. Itu sama saja dengan benar-benar merenggut martabatnya sebagai manusia. Shunjing, jangan pura-pura lagi, cepat bangun. Kakak senior Fu, aku mohon padamu, tolong cepatlah sadar. Meskipun nanti tidak bisa berdiri lagi, tapi aku yakin di dunia ini masih ada orang yang kamu sayangi, benar kan? Aku tahu. Qiuya, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, hanya saja Fu Shengxing. Apa kata dokter? Dokter bilang dia tidak tahu kapan Fu Shengxing bisa sadar. Oh iya, bagaimana perkembangan kasus kecelakaan mobil itu? Sudah ada? Seseorang sudah menyerahkan diri. Orang yang menyerahkan diri itu mengaku sebagai pengagum Luomeng. Benar, pengagum Luomeng. Dia merasa kamulah yang telah menghancurkan hidup sang dewi, Luomeng. Jadi dia menabrakmu dengan mobil di parkiran, sungguh gila. Sekarang dia benar-benar sudah menghancurkan masa depannya sendiri, Kia. Tidak apa-apa. Nyonya baik-baik saja. Kamu sudah sadar. Chung Xiang, lihatlah aku. Aku ini bukan kamu. Lihatlah aku.
Dewa wanita ke-12 sepertinya akan sadar. Bisakah kamu memanggil dokter untukku? Baik. Lihat aku, ya. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sudah melewati masa kritis, selanjutnya hanya perlu beristirahat dan memulihkan diri dengan baik. Karena kamu sudah sadar, aku pamit dulu ya. Kamu adalah pacarku. Kamu mau kemana? Apa maksudmu? Siapa pacarmu? Bukankah kita baru saja selesai merekam acara kencan kemarin? Kamu sudah menerima pernyataan cintaku. Kita ini pacaran kan? Kamu tidak akan meninggalkanku begitu saja kan? Lupa memberitahumu, kepala pasien sempat terbentur, mungkin akan mempengaruhi ingatannya. Kalau begitu kamu tahu sekarang kamu bekerja di mana? Aku adalah seorang programmer di CKG, Teknologi Penguin. Kamu adalah seorang intern di perusahaan keuangan. Programmer dipasangkan dengan intern, sempurna. Fu Shengxing, itu semua sudah 3 tahun yang lalu. Kita sudah lama putus. Aduh, kepalaku sakit sekali. Pengacara Shen, mari kita bicara sebentar. Pengacara Shen, mari kita bicara sebentar. Ternyata kamu Bu, pengacara Shen? Aku punya kerjasama, nggak tahu apakah kamu tertarik atau tidak. Seharusnya tidak ada kerjasama atau pengaturan apapun di antara kita. Melihat orang yang kamu suka bersama orang lain, rasanya tidak enak kan? Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Kita kerjasama, Fu Shengxing jadi milikku, Lin Qingya dan Bang Difu semuanya milikmu. Bagaimana? Ide ini terdengar bagus kan? Disinilah rumahmu, aku sudah memanggilkan bibi untukmu. Kamu istirahat dan pulihkan diri baik-baik ya. Bukankah kamu pacarku? Bukankah kamu harusnya tinggal di sini menemaniku? Ini rumahmu, bukan rumahku. Dan kita kan pacaran. Bukankah kamu seharusnya tinggal di sini dan menemaniku dengan baik? Dalam urusan bisnis, kita sudah lama putus, oke? Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Aku tahu kamu bohong padaku. Bro Shanyao, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Sepertinya aku belum bisa pergi sekarang. Lepaskan. Tante sudah di jalan, aku harus pergi dulu sekarang. Qingya, jangan tinggalkan aku. Aku mau bersamamu. Aku sudah bilang, kita sudah putus. Aku tidak peduli, aku tetap ingin selalu bersamamu setiap saat. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Fu Shengxing, kamu itu amnesia, bukan kehilangan akal sehat. Bisakah kamu bersikap normal, pacarku? Sebelum aku kehilangan ingatan, apakah aku pernah melakukan banyak hal yang menyakitimu? Banyak sekali, sangat banyak. Jadi lebih baik kita tidak bertemu lagi. Tidak apa-apa, atau kamu mau pukul aku juga boleh, asalkan kamu tidak meninggalkanku. Siapa yang membuatmu marah? Kamu boleh melakukan apa saja. Jauh-jauh dariku. Kalau terus begini, aku akan mengantarmu kembali ke rumah sakit untuk mengemis. Kamu ingin aku melakukan apa? Beri dia makan ini juga. Kamu ingin aku meracuninya? Tenang saja, ini bukan racun. Bukankah kamu bilang dia amnesia? Kalau begitu, biarkan saja dia kehilangan ingatannya sepenuhnya. Gigi emas. Kakak Dewa Obat, kenapa kamu datang? Aku datang mengantarkan sarapan. Terima kasih. Kita tidak perlu seformal itu. Dia tidak mengganggumu tadi malam, kan? Jangan khawatir, jika dia berani menyerangku, aku akan mengirimnya kembali ke rumah sakit.
Kalau begitu ini untukmu. Kalau begitu saya berikan yang itu dulu. Feng Xiong, makanlah. Kuat. Xiong, kamu seharusnya tidak meninggalkanku. Karena kamu tidak membunuh Lin Jianya, maka kamu hanya bisa selamanya menjadi orang bodoh. Kuat! Xiong, kamu tidak apa-apa. Feng Xiong, kamu masih ingat aku? Aku ini tunanganmu. Tunangan? Kanan, saya... Luomeng, kamu masih berani saja muncul di depanku. Kamu masih ingat aku yang dulu sebenarnya? Apa hukuman yang kuberikan padamu masih kurang? Kamu memang sulit untuk mati. Bukan begitu, Feng Xiong. Aku hanya terlalu mencintaimu. Bisakah kamu melihatku sebentar saja? Mencintaiku? Yang kamu cintai hanyalah aura orang kaya, kan? Kalau aku bilang padamu, Shenchuang Teknologi sudah tidak lagi milikku. Dan mulai sekarang aku hanyalah seorang programmer biasa, apakah kamu masih akan mencintaiku? Apa? Kenapa Shenchuang Teknologi bukan milikmu lagi? Aku sudah memberikan semua saham Shenchuang atas namaku kepada Lin Qingya. Mulai sekarang aku hanyalah orang biasa yang tidak punya uang. Itu tidak mungkin. Shenchuang Teknologi itu kamu yang dirikan sendiri. Bagaimana mungkin kamu begitu mudah memberikannya pada Lin Qingya? Aku sudah bilang, selama dia mau, bahkan nyawaku pun akan kuberikan padanya. Itu tidak mungkin. Kenapa kamu memberikan seluruh Shenchuang Teknologi pada Lin Qingya? Kamu pasti bohong padaku. Benar, kamu pasti sedang membohongiku. Jangan berusaha lagi, polisi sudah ada di sana. Seumur hidupmu, bersiaplah untuk masuk penjara. Cepat minggir. Sekarang aku tahu kamu sama sekali tidak memberinya obat, kan? Kamu sudah menyakiti Qingya, masih ingin bekerja sama denganku. Ini semua hanyalah rencana untuk menyingkapkan warna asli dirimu. Pergilah. Fu Shengxiong, kamu bisa berdiri sekarang. Katakan, apalagi yang kalian berdua sembunyikan dariku? Kecelakaan mobilmu sebelumnya itu ulah Luomeng. Pengagum itu hanya mengaku bersalah sendiri. Luomeng sangat berhati-hati, tidak meninggalkan bukti yang memberatkan. Jadi kalian berdua memasang jebakan bersama. Pacar perempuan. Fu Shengxiong, jangan pura-pura bodoh. Akulah yang benar-benar bodoh di sini. Apakah Anda bisa makan? Nasi pedas, bawa pergi. Kamu kesini mau apa? Tentu aku datang untuk mencarimu, pacar perempuan. Fu Shengxiong, kamu sebenarnya tidak kehilangan ingatan. Tak perlu pura-pura, kan? Tapi kamu memang pacarku. Fu Shengxiong, aku sudah tidak punya waktu untuk bermain-main dengan lelucon konyolmu lagi. Ini apa? Ini adalah perjanjian hibah saham dari Shenchuang Teknologi. Aku sudah menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan, dan aku sudah memindahkan seluruh saham Shenchuang yang atas namaku ke atas namamu. Aku kembali menjadi orang miskin, sama seperti 3 tahun yang lalu. Fu Shengxing, apa maksudmu semua ini? Aku tahu banyak hal memang sudah tidak bisa diperbaiki, tapi aku tidak ingin menyerah. Seperti kakiku ini, lihatlah, dokter sudah bilang tidak ada kemungkinan untuk sembuh, tapi aku tetap bisa berdiri lagi. Jadi, aku mengosongkan semua aset yang atas namaku, berharap bisa kembali ke keadaan 3 tahun yang lalu. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Tapi aku sudah tidak bisa lagi menghindar. Qingya, kamu mau kemana? Biar aku antar kamu dengan mobil. Tidak usah. Qingya, naiklah mobilku, biar aku yang mengantarmu. Shen Lixue, dalam segala hal harus ada urutannya, kan? Urusan antara aku dan pacarku, apa hubungannya denganmu? Bukankah sudah lama putus? Wakil direktur, jangan kira hanya karena asetmu. Kembali ke 3 tahun lalu, pacarmu juga bisa kembali ke 3 tahun lalu. Hidup tidak sebegitu ajaibnya. Mengapa? Qingya? Qingya!
Anda... Kenapa juga ikut ke sini? Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Pakai topengnya. Ini apa? Nanti juga kamu akan tahu. Baik. Qingya, pesta dansa akan segera dimulai. Ayo kita masuk duluan. Oke, berjalan. Kamu kesini mau apa? Apa kamu mau menyombongkan soal aku dan Qingya? Seberapa banyak hal yang kamu lakukan dan menyakitinya. Dia hanya akan jadi pacarku, dan untuk hal ini aku sama sekali tidak akan menyerah. Qingya, jika ini adalah pilihanmu, wanita yang sangat cantik, bolehkah aku mengundangmu berdansa? Shen Yaoge, kamu sudah melangkah 99 langkah ke arahku, maka langkah terakhir ini, biarkan aku yang datang padamu. Adapun Fu Shengxing, semoga kamu bisa kembali menjalani hidupmu yang luar biasa. Kita sudah tidak mungkin lagi bersama. Shen Yaoge, kamu sudah melangkah 99 langkah ke arahku, maka langkah terakhir ini, biarkan aku yang datang padamu. Hijau. Ya. Shen Yaoge, maukah kamu berdansa bersamaku? Bahkan jika langkah tarian yang kita ciptakan bersama itu salah, setidaknya kita salah bersama. Tentu. Wakil Direktur, kamu sudah sangat melukai Qingya, tapi masih berharap hanya dengan beberapa kata manis, dia akan langsung kembali padamu tanpa ragu? Urusan aku dan dia tidak perlu kamu campuri, di hatinya hanya ada aku seorang. Wakil Presiden, Anda terlalu serius pada diri sendiri. Shen Yaoge, tadi di pesta dansa, aku tahu. Kamu melakukannya hanya untuk menghadapi Fu Shengxing. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku ingin bilang, perasaanku padamu sungguh-sungguh. Sebenarnya aku ingin bilang, perasaanku padamu sungguh-sungguh. Qingya, apa kamu benar-benar mau tetap bersamaku? Tentu. Kalau begitu, hari ini adalah hari pertama kita bersama. Pacar. Qingya, hebat sekali. Akhirnya aku mendapatkan hatimu yang sebenarnya. Xinghai. Bu Chenxing, kenapa kamu datang ke sini? Perempuanku sudah direbut orang, tentu saja aku harus datang melihat. Hubungan kita sudah selesai. Kamu tidak perlu datang ke sini dan bicara dengan nada sinis seperti itu. Kamu merasa perlu menyakiti aku dengan kata-kata seperti itu? Melihat aku seperti ini sekarang, kamu puas kan? Shito sudah tidak bisa mendengar lagi. Dia bilang, dia tidak akan pernah mengkhianati. Apa hakmu untuk bersikap sombong di depanku? Kamu sudah sejauh apa? Pernah dengar tentang aku? Sudah tidur bersama? Belum? Kamu tahu tidak, menindas orang di saat pertama kali itu selalu seperti ini. Sudah cukup? Kamu tidak apa-apa? Kamu masih peduli padanya? Dia yang mulai duluan, kamu yang memancing masalah ini. Jawab aku.
Barusan aku tidak bermaksud seperti itu. Sudah malam, Wakil Direktur, silakan. Halo. Mendengus. Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu memikirkan kata-katanya. Ya, ini hanya masalah kecil saja. Besok juga akan baik-baik saja. Sebenarnya, kamu juga tidak perlu memikirkan kata-katanya. Aku menyukaimu. Aku suka kamu yang ada di depanku, yang nyata. Kamu yang sepenuhnya apa adanya. Iya, sepertinya memang sudah saatnya aku berpisah dengan masa lalu. Saudara Sheniao, besok kamu ada waktu luang tidak? Ada, asal itu kamu, kapan saja aku bisa. Kamu mau melakukan apa? Penanggalan. Kalau begitu, aku pulang dulu. Sampai jumpa besok ya. Apakah perjanjian pengalihan saham Shenchuang Teknologi sudah kamu kirimkan kembali padanya, surat pengalihan itu? Sudah dikirim, tapi wakil direktur di sana menolak untuk menerimanya. Catat saja, kalau dalam 3 hari masih belum diterima, langsung buang saja. Kamu bikin aku kaget saja. Kenapa jalan tidak lihat-lihat? Ada yang bilang apa? Kenapa kamu tertawa? Aku tanya kamu, apa kamu terluka? Tidak apa-apa. Hari ini kamu... Kenapa kamu berpakaian begitu rapi? Tentu saja harus berdandan dengan baik. Soalnya ini kencan pertama kita. Kamu juga beli bunga, suka tidak? Apa? Tempat ini sangat spesial buatmu. Ini adalah tempat di mana Fu Zixing dulu setuju untuk bersama denganku. Tapi jangan salah paham, aku hanya ingin benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Dimulai dari mana, diakhiri dari situ juga. Sekarang kalau dipikir-pikir, dia memang benar-benar tidak perhatian. Bahkan di hari dia menyatakan cinta, kue coklat yang dia bawa itu justru yang paling tidak aku suka. Lalu kamu suka rasa apa? Aku suka rasa mangga. pelayan. Kami mau 1 kue mangga. Maaf Pak, kue mangga terakhir di toko kami baru saja dibeli oleh orang itu. Tidak apa-apa. Itu kamu tunggu aku. Sunli, hari ini adalah kencan pertamaku dengan wanita yang sudah aku kejar selama 10 tahun. Dan dia paling suka kue mangga di toko ini. Aku bersedia membayar 2 kali lipat. Bisakah kamu menjual kuenya padaku? Hari ini kencan pertama saya dengan wanita idaman yang sudah saya kejar 10 tahun. Dia suka kue mangga di toko ini. Saya bersedia membayar 2 kali lipat. Bisakah kamu menjual kue itu untuk saya? Kebetulan hari ini juga ulang tahun pacar saya, jadi tidak dijual. Saya bahkan mau bayar 5 kali lipat. Sudah dibilang tidak dijual ya tidak dijual. Sebaiknya kamu lupakan saja. 10 kali lipat pun tetap tidak dijual. Ada toko kue lain di sana, bro. Kamu bisa beli di sana. Bro, kenapa kamu harus seperti ini? Uang sebanyak itu cukup untuk makan kue setiap hari selama 160 tahun. Bang, biar pacarmu makan duluan. Terima kasih, bro. Belajarlah, lihat tuh cowok ganteng begitu baik sama pacarnya. Kenapa kamu baru balik? Tidak apa-apa, aku pergi beli kue dulu. Bang, semoga kamu dan wanita idamanmu langgeng dan selalu bersama. Semoga cepat dapat momongan. Kenapa mereka harus mendoakan itu? Supaya kita cepat dapat momongan? Karena aku ingin dia memberikan kuenya. Jadi aku bicara dari hati ke hati dengannya. Kamu tidak keberatan kan? Tentu saja tidak. Aku sangat beruntung punya pacar yang begitu menghargai aku.
Enak sekali. Ini kue yang kubeli dengan harga 100 kali lipat. Ayo naik mobil. Kamu pergi makan yang enak. Tidak jadi pergi, kamu begitu menyukainya karena itu tempat kita jatuh cinta. Aku tidak sabar membawanya kembali ke sini. Halo, sudah tahu. Aku akan segera ke sana. Apakah kamu sudah sampai di rumah? Sudah. Aku sangat senang dengan kencan hari ini. Baguslah. Semoga nanti kalau kamu ingin masuk toko kue ini, yang kamu ingat bukan Fushunshi, tapi rasa kue mangga hari ini. Selamat malam. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin Anda tanyakan? Jika ada hal yang masih belum jelas, silakan tanyakan. Kami siap membantu menjawab pertanyaan Anda. Tidak ada lagi, Wakil Direktur. Kalau begitu, sampai di sini saja. Rapat selesai. Kamu kenapa sih? Saat rapat saja pikiranmu melayang masih memikirkan hal yang menyedihkan tentang Lin King ya? Dia bawa siapa ke tempat pertama kali kalian jatuh cinta? Jangan-jangan dia benar-benar sudah move on. Kamu punya kondisi sebaik ini, kenapa harus menggantungkan diri pada satu orang saja? Tapi aku jelas sangat mencintainya. Jangan-jangan dia benar-benar sudah melupakanku? Ya. Kalau kamu memang belum bisa melupakannya, kamu bisa coba kejar dia lagi. Kamu benar juga, siapa bilang kalau aku mengejarnya lagi, dia tidak akan jatuh cinta padaku lagi. Aku tahu ada satu restoran yang makanannya enak banget. Malam ini kita makan bareng, ya. Boleh, tapi aku masih ada sedikit urusan di sini. Mungkin aku pulang kerjanya agak telat. Tidak apa-apa, aku tunggu kamu di kantor hukum saja. Cingya, cepat lihat Weibo. Nggak tahu kenapa Fu Shengxing tiba-tiba aneh. Dia tiba-tiba posting tulisan 1000 kata buat minta maaf ke kamu. Bahkan bilang mau berubah dan mengejar kamu lagi. Aku sudah bersama Longto, kamu jangan lakukan hal-hal yang tidak ada, artinya ini lagi tidak baik untuk kita berdua. Aku beliin kamu bubble tea favoritmu. Fu Shunchin, kalau saja kamu melakukan ini saat kita baru bertemu lagi, aku pasti akan sangat bahagia, lalu tanpa ragu akan bersamamu. Hanya saja, luka yang aku alami sebulan ini, seumur hidup pun aku takkan bisa lupa. Su Shunchi, kita selesai. Baik, kalau kamu bilang bisa, ya bisa. Lepaskan. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan, atau bagaimana kamu ingin mempermalukanku, memaksaku bekerja sama denganmu lewat pekerjaan, atau mau memperkosaku lagi. Tiga tahun lalu aku sudah melepaskan, jadi kumohon kamu juga segera move on. Halo, saya mencari pengacara Shen Ao. Maaf, Anda siapa? Sudah buat janji? Belum, saya pacarnya. Dari mana kamu dapat keberanian mengaku-ngaku sebagai pacar Pak Shen? Siapa yang kenal Pak Shen tidak tahu. Dia punya dewi pujaan yang sudah disukainya bertahun-tahun, jadi dia tidak pernah mencari pacar.
Apa? Ternyata selama ini Shen Aoge tidak pernah pacaran demi aku. Tapi barusan kamu memanggilnya apa? Tuan Shen, seluruh firma hukum ini milik Pak Shen. Lagi pula Pak Shen memang tidak suka pamer, tapi di seluruh industri ini hanya sedikit orang yang bisa menandingi dia sebagai pengacara andalan. Jadwalnya saja harus dipesan minimal setengah tahun sebelumnya. Ternyata Shen Aoge sehebat itu. Jadi cepat pergi dari sini. Awas ya, nanti aku suruh satpam usir kamu, kirim ke rumah sakit jiwa, biar otakmu diobati. Pak Shen, Anda datang. Di sini ada orang gila. Jangan bilang dia pacar Anda. Saya panggil satpam untuk mengusirnya. Anda, mulai besok tidak usah masuk kerja. Kamu tahu tidak? Dia itu milikku. Masih lumayan juga, Tuan Shen. Hei, kamu sudah menghina pacarku tapi belum dipecat juga. Efek suara latar. Pak Shen, seharusnya Anda memberi saya penjelasan, kan? Kamu mau aku jelaskan apa? Dewi saya. Sejak kapan Pak Shen mulai menyukaiku? Sudah sejak lama, sepertinya. Waktu aku mau menyatakan perasaan, kamu sudah bersama Nyonya. Saat itu aku hanya ingin kamu bahagia, tapi sayang dia bukanlah orang baik, bahkan tidak memperlakukanmu dengan baik. Untung saja. Mau apa sebenarnya? Untung aku bisa melihat cintamu. Pada akhirnya kita tetap bersama. Tidak apa-apa, kedepannya kita akan terus berjalan bersama. Saya pengacara Nyonya Lin Xinyan, Shen Yaojin. Saya tegaskan Tuan Fu Shengsing dan Nona Lin Xinran telah berpisah damai 3 tahun lalu. Jika Tuan Fu terus menyebar rumor dan mengganggu hidup Nona Lin, saya akan mewakili Nona Lin mengajukan gugatan ke pengadilan. Hadiah. Ayo, aku ingin membawamu ke suatu tempat. Aduh, ini menantu kesayanganku ya. Aduh, jangan-jangan ini menantu yang sering disebut anakku bertahun-tahun. Cantiknya segar dan menawan. Bu, tolong jangan terlalu banyak bicara. Kamu berani memikirkannya tapi tidak berani orang lain membicarakannya. Halo. Cingnya, ini hadiah pertemuan dariku untukmu. Tante, ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Ini memang sudah aku siapkan khusus untuk menantuku. Jadi hanya kamu yang boleh menerimanya. Terima kasih, Tante. Aduh, kamu masih memanggil Tante. Terlalu formal, panggil ibu saja. Kapan kalian berencana menikah? Anak ini sudah sampai di rumah, jangan buru-buru begitu dong. Bagaimana bisa tidak buru-buru? Anakku sudah lebih dari 30 tahun baru punya pasangan. Sebagai ibu mana mungkin aku tidak khawatir. Ayo. Kita lihat dulu tanggal baiknya, ya. Apa? Kamu mau menikah bulan depan? Kamu juga merasa terlalu cepat ya? Menurutku sama sekali tidak cepat. Aku justru sangat senang. Bisa lepas dari Fu Shensing yang temperamental itu dan memulai hidup baru, aku benar-benar bahagia untukmu. Bahkan belum sempat merayakannya. Kalau begitu, aku juga mau kamu jadi bridesmaidku nanti. Malam ini kita keluar minum yuk. Rayakan kabar bahagia besarmu ini. Tidak bisa malam ini. Sekarang aku sudah jadi orang yang punya pacar, harus pulang buat kencan dong. Oke. Ada apa? Undangan dari keluarga Lin. Lin Qingya dan Shen Yao mau menikah. Sudah tahu, kamu nyetir pelan-pelan ya. Hati-hati di jalan. Kalian mau ngapain? Menurutmu, apalagi yang bisa kami lakukan? Persetan denganmu.
Masih mau coba kabur ya? Tenang saja, meskipun kamu berteriak sekuat tenaga, tidak akan ada yang datang menolongmu. Hahaha, Xiaobing. Tidak apa-apa. Ya, kamu hati-hati. Xiaoda, kamu masih bermimpi jadi pahlawan penyelamat? Kenapa dia mencariku? Apakah ini semua dia yang atur? Fu Shengxin, kamu memang tak mau aku bahagia ya? Siapapun bersamamu, pasti kamu hancurkan. Kenapa kamu seperti ini? Berani berbuat tak berani ngaku ya? Kamu kesini cuma mau lihat aku makin terpuruk kan? Kalau ada yang celaka, kamu pasti puas. Kamu salah paham. Kalau sampai ada yang celaka, itu murni kecelakaan. Wakil direktur itu dengar kabar kamu menikah, lalu kerja siang malam tanpa henti, sampai akhirnya masuk rumah sakit karena pendarahan lambung. Ini rekam medisnya. Aku jamin tidak ada satu kata pun yang bohong. Maaf, aku salah paham. Kamu sebegitu pedulinya sama dia? Aku naik ke atas dan bicara sebentar ya. Di matanya, di hatinya, sekarang hanya ada orang lain. Aku benar-benar sudah kehilangan dia. Seumur hidup pun aku tidak akan bisa menemukannya kembali. Akhirnya kamu sadar juga. Aku sempat kira kamu akan meninggalkanku sendirian dan tidak pernah bangun lagi. Aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan selalu menemanimu seumur hidup. Kalau begitu, maukah kamu menikah denganku? Mari kita bersama-sama seumur hidup ini. Nona Lin, barusan di luar ruang sidang tiba-tiba ada seseorang yang meminta saya menyerahkan ini kepadamu. Kebahagiaan, semoga kamu bahagia. Aku bersedia.